Yang pertama nih, ini apa nih Mas? Ini modul kit dari ini PLC-nya menggunakan Allen Bradley. Oh, AB nih ya. Ya, Allen Bradley. Jadi Halo, assalamualaikum semua. Balik lagi di channel Bang Pros Go Vlog. Ya, jadi hari ini hari yang lumayan spesial ya, karena kita dapat narasumber yang bisa kita bilang untuk dua sisi pembicara ya. Jadi selain kita ngomongin bisnis, kita juga ngomongin automation. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Dan jadi ini kita udah sampai ke rumahnya. Dan ini dia orangnya. Yuk kita lanjut, langsung kita ngobrol sama orangnya. Sehat Mas? alhamdulillah sehat. Ya, Mas, silakan Mas. Oke. Ya, assalamualaikum semua. Balik lagi di channel Bapros Go Vlog. Ya, jadi hari ini kita ke tempat senior kita nih di bidang automation, dan lebih tepatnya nanti kita langsung tanya aja ke narasumber kita, dan kita mungkin sebutnya Mr. M ya. M Yunus, Mas Yunus. Ya mungkin waktu dan tempat kita persilakan. Silakan Mas Yunus, mungkin perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Yunus Hadisoro. Dipanggil biasanya sama teman-teman Yunus. Kemudian saya tuh asalnya ya, perlu nggak asalnya? Perlu dong. Asalnya saya dari Sumatera Barat. Oh, Sumba. Iya, dari Solo, Sumatera Barat. Kemudian ketika saya umur 8 tahun, saya pindah ke Jogja. Ngikut orang tua. Iya, karena orang tua pindah kerja ya, jadi ke Jogja. Dari sana sampai kuliah saya di Jogja. Kuliah di Jogja UGM. Iya, UGM. Jadi Mas Yunus nih temennya temen gua. Jadi ini kita baru pertama ketemu ya Mas ya? Iya. Ini baru pertama secara ketemu. ini ya, secara tatap muka ya. Secara tatap muka. Kalau virtual ya sering lah. Virtual kita sering kontak-kontakan juga. Iya. Nah, jadi Mas Yunus ini ternyata alumni UGM ya. Ya, UGM. Ngambil elektro dulu Mas. Teknik elektro Oh, ya. teknik elektro. Dan sekarang bidang bisnisnya yang lagi dijalani ini ada hubungannya nih berarti nih ya. Sangat ada hubungan. Ada hubungannya. Malah persis sama malah. Persis sama ya. Iya, dulu kan saya kan teknik elektro mengambil sub konsentrasi kendali atau kontrol. Oke. Dulu bedanya kalau kita di kampus karena harga PLC ya lumayan mahal ya, jadi nggak bakal terjangkau sama ini uang sakunya anak mahasiswa. Penggantinya PLC kita menggunakan microcontroller. Dulu saya seringnya pakai ini Mas, Atmega Mas, Atmel ya. Nggak tahu sekarang anak pakai apa ya sekarang ya, mungkin Arduino mungkin. Ada Arduino sekarang, betul. Iya. Dan sekarang mungkin kita mau nanya nih, Mas Yunus kan sekarang udah berwirausaha full ya? Ya full Wirausaha. Udah jalan berapa lama nih Mas? Jalannya kurang lebih 1,5 tahun. Nah, 1,5 tahun dia udah jalan. Dan tapi kan setelah lulus nggak mungkin dong langsung wirausaha gini kan, karena baru 1,5 tahun. Dulu pernah di mana aja nih Mas? Jadi setelah saya lulus dari ini UGM ya, 2000 berapa tuh? 2012. Oh, 2012. 2012 ya, agak main dikit di kampus. Betah ya. Kemudian saya awal 2013 masuk ke TOP singkatannya. Jadi Transavia Otomasi Pratama. Distributornya Allen Bradley. AB, Ya. distributor AB. Ya, jadi itu awal mula karir saya di automation. Jadi di ini TOP atau Transavia Otomasi Pratama itu saya jalani kurang lebih selama 3 tahun. 3 tahun. Sampai akhir 2015 saya pindah ke JTEK. Kemudian sampai menjelang akhir 2019 baru saya keluar dari JTEK. Jadi terakhir karir di JTEK ya? Iya, JTEK ya. Oh gitu. Nih gimana ceritanya Mas? Sejarahnya bisa bikin wirausaha. Mungkin bisa dijelasin dulu nih, wirausahanya apa gitu? Jadi ini wirausaha saya itu saat ini ya. Saat ini saya membangun suatu lembaga pendidikan ya, education ya. Terutama yang bergerak di bidang industrial automation. Nah, itu saya kasih namanya pelatihan otomasi. Pelatihan otomasi, ini gambar logonya nih. Pelatihan otomasi. Nah, itu untuk ini ya di bidang pendidikan. Kemudian saya di samping itu saya juga punya usaha untuk di bidang jasa di bidang industrial automation juga. Jadi selain pendidikan ya, pelatihan, kita juga ngadain
ini jasa project-project lah ya. Jadi ini bidang wirausahanya otomasi ya. Iya. Nah ini sebagai pakar otomasi nih masternya, ini bisa nggak kasih penjelasan singkat padat yang paling jelas buat orang umum? Industrial automation itu apa mas? Oh, pengertiannya ya. Kalau yang paling simpel tentang otomasi itu adalah mengoperasikan suatu alat atau device secara otomatis. Secara otomatis. Jadi di luar ini kendali manusia. Jadi manusia tidak perlu repot mengendalikan suatu alat, dia akan berjalan secara otomatis. Itu secara paling simpelnya ya. Paling simpelnya. Kemudian contoh yang paling simpel itu misalkan kita punya ini tangki ya. Tangki air. Nah, di sana kan tangki air itu dia punya ini kegunaan untuk menyalurkan ini air ke penggunanya. Nah, kemudian untuk mengisi air itu perlu pompa. Nah, pompa ini menggunakan sistem otomasi. Dia jadi ketika level air di tangki itu berkurang mencapai ketinggian tertentu, maka pompa ini akan jalan untuk mengisi tangki. Nah, kemudian setelah dia mencapai level tertentu yang sudah dianggap kira-kira penuh gitu ya, maka pompanya akan stop atau berhenti. Itu pengertian yang paling simpel tentang otomasi, walaupun sebenarnya di industrial itu otomasi itu kompleks ya. Jadi tapi itu untuk yang paling simpelnya seperti itu. Dan Mas Yunus ini nama pelatihan otomasi ya. Itu itu udah jadi CV PT atau masih? Itu branding untuk ininya, untuk pelatihannya. Tapi kalau itu CV-nya ada nama sendiri. Oh, boleh tahu Mas namanya? Ya, namanya CV-nya Aslam Otomasi. Aslam Otomasi. Ketika kita ada permintaan training atau pelatihan dari corporate ya, dari suatu perusahaan. Nah, dan biasanya kan memerlukan suatu bendera ya. Nah, makanya Aslam Otomasi dipakai seperti itu. Jadi itu untuk ngadain training ini maksudnya udah lama sih. Saya ngadain training itu ketika saya masih jadi karyawan baik di Transavia Otomasi maupun di JTEK, suka ngadain training. Cuma frekuensinya jarang karena benar-benar kita menggunakan waktu yang ada, sisa waktu dari kerja. Iya. Dan cuma bisa 1 minggu juga. Gitu. Ini berarti pelatihan otomasi kan bergerak di bidang pelatihan. Nah, ini pelatihannya apa aja Mas? Kita kan pengen tahu nih spesifiknya pelatihan otomasi ini apa aja gitu. Ini jadi sebenarnya kita tuh ingin memberikan one stop solution untuk training yang bergerak di bidang otomasi industri. Jadi mungkin orang-orang mengira bahwa otomasi itu hanya sekedar belajar tentang PLC. Nah, sebenarnya ada banyak yang perlu kita pelajari untuk industrial automation itu. Kita belajar PLC, belajar HMI-nya, SCADA-nya, jaringan atau network. Network. Membuat panel kontrolnya ya. Dan sekarang yang lagi trendingnya mulai ke IoT. Udah masuk juga tuh Mas untuk pelatihan. Udah. Oke, berarti brand yang dipegang nih apa aja nih Mas? Kalau brand kita tidak fokus pada satu atau beberapa brand ya. Kita tuh sebagai seorang automation engineer ya, kita apapun hardware-nya atau brand-nya kita bisa untuk mempergunakannya. Jadi untuk yang saat ini kita gunakan untuk pelatihan ya, pertama brand-nya ada Allen Bradley atau Rockwell Automation ya. Kemudian ada Siemens, ada Schneider Electric, dan yang terakhir ada Omron. Iya, yang tempatnya punyanya Mas Bakti dulu ya. Oke, berarti di beberapa brand itu udah melakukan pelatihan untuk itu ya. Oke, dan untuk kan pasti ada bertanya nih pelatihan, berarti pelatihnya siapa aja nih Mas? Atau Mas Yunus sendiri nih? Wah, pelatihnya memang yang utama saya ya. Tapi saya tidak akan meneruskan ini sendirian. Jadi kita kan ingin menjadi sesuatu yang besar ya. Untuk menjadi sesuatu besar kita harus punya tim. Nah, dan saya kadang-kadang mengajak teman-teman yang mau memberikan sharing ilmunya untuk menjadi trainer di pelatihan otomasi. Jadi intinya sebenarnya nggak cuma saya sendiri, jadi ada teman-teman. Oke. Gitu sih. Nah, mungkin Mas Yunus bisa sharing nggak sebenarnya
Tadi kan udah dibilang ya ada HMI, PLC, kemudian SCADA juga. Nah, mungkin untuk teman-teman yang masih belum terlalu umum nih, PLC ini sebenarnya apa sih, Mas? PLC sebenarnya dia semacam controller ya. Controller atau otak. Nah, sebenarnya controller itu otak ya, sebagai otak di dalam tubuh kita ya. Jadi dia berfungsi untuk untuk membaca sinyal inputan, kemudian dia olah, lalu dia gunakan untuk memberi sinyal output untuk menggerakkan suatu aktuator atau equipment di lapangan. Oke. Jadi PLC itu dia ya controller, semacam ke otaknya, brainnya sih. Nah ini Mas, kan jadi pelatihan otomasi udah di training. Nah biasanya itu trainingnya di mana ini Mas? Training kita ini ya, untuk pilihan trainingnya ada 2 macam sebenarnya. Kita ada yang offline dan ada yang online. Nah kalau yang online ya seperti biasa ya, kita bisa menggunakan Google Meet atau Zoom dan lain-lain ya. Kemudian kalau kita offline biasanya saya mengadakannya di hotel namanya GIC House, dekat sini sih. Oh gitu. Ini gambarnya nih, dulu ada fotonya juga ya. Iya. Nah ini ntar gambarnya pelatihan di sana ya. Pesertanya berarti udah pernah siapa aja nih Mas? Banyak Mas. Banyak ya? Banyak, nggak kehitung. Kalau ditanyain jumlahnya banyak dan saya nggak menghitung sih. Oh nggak, maksudnya secara jenisnya mahasiswa? Oh iya. Kalau pesertanya macam-macam, dari mahasiswa, dosen, ada yang pernah dosen juga. Pernah dosen. Nah kemudian ada juga yang paling sering praktisi industri itu sendiri. Praktisi industrinya. Nah, itu biasanya berapa hari Mas? Kalau kita trainingnya itu biasanya sepaket PLC dan HMI 2 hari. 2 hari ya? Jadi 1 hari untuk PLC dan 1 hari lagi untuk HMI. Dan itu boleh tahu range biayanya berapa tuh Mas? Jadi untuk biaya saat ini kita masih menjaga harga ya masih sama ya. Untuk biaya yang offline itu 1,6 untuk 1 paket PLC dan HMI yang basic itu ya. Kalau untuk yang online 1,4. Yang PLC dan HMI itu juga per orang. Kalau ngambil misalkan, saya ngajak teman saya 5 orang, itu bisa harga lagi? Ya bisa, itu custom itu harganya. Kayak ini kan harga yang dipublish secara umum ya. Kalau harga misalnya rombongan atau corporate itu custom, menyesuaikan itu. Tergantung kebutuhannya seperti apa ya. 1,6. Fasilitasnya apa aja tuh Mas? 1,6 tuh dapat. Fasilitas pertama dapat handbook, buku panduan. Modul pelatihannya dapat. Ya. Kemudian bisa berinteraksi dengan modul hardware yang beneran. Oh, berarti langsung touch ke demo kitnya. Iya, langsung praktek. Kemudian ada dapat flash disk yang isinya software, jadi bisa dipakai untuk belajar. Oh, dapat free flash disk? Iya. Kemudian dapat sertifikat. Nah, dan ini yang terakhir. Apa tuh? Dapat keuntungannya garansi free untuk mengulang training lagi. Ngulangnya itu gimana Mas? Ngulang, jadi misalkan untuk training itu masih belum paham misalkan ya, silahkan mengulang lagi gratis. Datang ke Mas Yunus langsung? Iya, ketika kita mengadakan event selanjutnya training yang sama, silahkan datang lagi gratis. Unlimited itu. Misalkan lupa, silahkan datang lagi. Jadi ibaratnya kita anggap ini investasi aja. Jadi kalau mau misalnya ada yang lupa, ada yang ikut training lagi, silahkan, asal trainingnya yang sama ya. Jangan yang beda. Jadi itu tadi 4 kelebihannya ya, termasuk mungkin kelima konsultasi seumur hidup. Iya, konsultasi itu memang konsultasi nggak ada batasannya ya. By WA silakan tanya terus saja ya. Iya, itu kan karena kita menganggap sebagai teman ya, jadi ada yang nanya ya silakan kita balas. Tadi kan ada sertifikat juga. Ini kan yang sering dicari, mau mahasiswa, mau dosen, mau semua peserta pasti kan kepikirannya ada sertifikat. Sertifikatnya itu gimana Mas? Sertifikatnya menandakan bahwa orang ini yang bersangkutan itu pernah training PLC dan HMI. Nah ini kan Mas Yunus tadi kan keempat ada ngomong demo kit juga ya? Iya, demo kitnya itu apa aja Mas emang? Nah ini berarti Mas Yunus mau ngasih lihat demo kit yang dipunya apa aja. Kan tadi brandnya udah diceritain ya, brandnya apa aja. Dan kita masuk ke yang pertama nih. Ini
Ini apa nih Mas? Ini modul kit dari ini PLC-nya menggunakan Allen Bradley. Oh, AB nih ya. Ya, Allen Bradley. Jadi dia untuk tipenya yang compact logic. Kita menggunakan untuk digital input, kita simulasikan menggunakan fast button. Kemudian untuk digital output kita simulasikan menggunakan lampu. Untuk analog input kita simulasikan menggunakan potensio. Dan yang terakhir untuk analog output kita simulasikan menggunakan voltmeter. Jadi ini untuk I/O simulatornya. Dan kita lanjut ke demo kit selanjutnya apa nih Mas? Allen Bradley lagi. Oh, ini AB lagi. Nah, ini adalah ini PLC yang pertama kali saya miliki. Waduh. Ini nilai historisnya tinggi ini. Karena ini yang pertama kali dimiliki ini. Dan ini apa aja Mas? Untuk pelatihan sama aja ya digital input. Iya, sama ini juga ada tombolnya, cuma beda bentuknya aja tombol digital input. Tapi di sini untuk digital input ada switch, selector switchnya. Ya. Nah, di sini lampu. Nah, bedanya kalau di sini nggak pakai digital untuk analog outputnya, masih pakai analog voltmeternya. Ini dia. PLC yang paling banyak populasinya di Indonesia nih. Iya. Wah, S7 nih. Iya, S7 1200. Paling banyak ya. Ini ya tampilannya. Oke, kita lanjut lagi dengan demo kit selanjutnya. Nah, ini apa nih Mas? PLC-nya. Ini PLC dari Schneider. Wah, ini Schneider nih. Schneider yang tipe Yang Modicon M221. Oke, dan yang kita masuk yang terakhir. Satu-satunya brand Jepang nih Mas. Iya, ini yang terbaru ini. Baru beli juga ini, baru berapa minggu, 2 minggu mungkin. Oh, ini baru 2 minggu. Iya, baru 2 minggu yang di Omron. Ini yang tipe CP1E ya. Ini tuh dia 5 demo 1 2 3 4 5. Ada lagi tadi masih PLC dan HMI dan SCADA. Dan SCADA-nya juga ada. SCADA-nya apa tuh Mas? Kan belum dibilang tuh. SCADA-nya ada yang dari Siemens, WinCC SCADA. Ada dari Schneider, Ada Cytec SCADA, Machine Expert SCADA, Wonderware InTouch. Oke. Ada 3, kalau dari Schneider banyak dia. Iya. Nah, dari Allen Bradley bisa menggunakan FTView SE. Nah, itu dia tadi kita wawancara dengan Mas Yunus tentang PLC dengan industrial automation dan aplikasi yang tentang simpelnya ya, aplikasi simpelnya dan tentang pelatihannya sendiri. Nah, mungkin Mas Yunus ada kata-kata nih buat yang lagi kuliah atau yang pengen belajar PLC, kira-kira ada kata-kata penutup nggak nih? Kata-kata penutup ya. Kalau dari saya sih pesan saya ya untuk ini kita budayakan saling berbagi ilmu, karena dengan berbagi ilmu maka kita bisa membantu orang lain sehingga bisa mempercepat kesuksesan orang lain. Kemudian untuk diri kita sendiri, dengan kita berbagi ilmu maka itu bisa dijadikan sebagai amal jariah kita ya, selama ilmu itu bermanfaat bagi mereka ya. Kemudian di sisi lain, dengan kita berbagi ilmu maka kita akan menambah ilmu yang baru lagi. Jadi kita budayakan untuk berbagi ilmu. Oke, intinya saling berbagi supaya hidup ini bermakna ya Mas. Iya, betul. Seperti ini video ini dibagikan ya. Pasti. Dan semoga video ini membantu buat teman-teman semua ya, sahabat Goblok semua. Jadi kalau kalian yang masih kuliah atau kalian udah di industri tapi pengen belajar lebih dalam lagi tentang PLC, bisa banget nih kontak Mas Yunus. Dan dia tadi kan udah dicerita juga ada 4 brand lah dia punya. Mau brand lain pun sebenarnya Mas Yunus bisa aja ya. Bisa. Itu tinggal dikontak aja. Nanti nomor dan nama dan tempat pelatihannya dan websitenya nanti saya letakkan di deskripsi. Silakan dibaca aja di deskripsi, dan kalau mau kontak open 24 jam ya Mas. Open. Asal nggak lagi tidur ya. Oke, mungkin gitu aja Mas wawancara kita kali ini tentang ngobrolin automation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapros Goblok. Thank you Mas. Iya. Waduh, Mas Yunus pulang dulu ya. Oh iya Mas, ini ada souvenir Mas. Waduh. Seperti dari pelatihan otomasi. Makasih Mas Yunus, repot-repot nih. Semoga lancar ya usahanya. Oke, Mas. Semoga Amin, Mas. makin berkah nih usahanya. Amin. Amin. Sukses terus Mas Yunus. Oke Mas. Thank you, pulang dulu Mas Yunus. Oke, Mas, hati-hati, Mas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.